Halo para subscriber dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya malam ini? Dompet masih aman? Kembali lagi bersama saya Udin in the house, in the time, in the throat. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Maze Runner tahun 2014. Sebelum ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu ya guys, dan aktifkan loncengnya. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan like juga komen di bawah. Cerita ini berfokus pada seorang yang bernama Thomas. Dia adalah pemeran inti di film ini, yang nantinya Thomas lah yang akan mengungkap teka-teki film ini. Berawal dari Thomas sedang berada di sebuah lift, dan Thomas baru sadar ketika dia ada di sebuah lift. Dan selama di dalam lift tersebut, Thomas mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Kemudian tiba-tiba Thomas sudah tiba di suatu tempat yang ketika terbuka liftnya, nampak beberapa orang sedang melihat Thomas. Dan Thomas pun heran, siapakah orang-orang tersebut, sambil menertawakan Thomas. Akhirnya Thomas lari karena ketakutan dan dikejar sama orang-orang di sana dan ditertawakan. Sampai kemudian Thomas tertangkap dan mendapatkan hukuman di penjara di suatu tempat. Di saat Thomas sedang melihat-lihat suasana di sana, datanglah seorang yang bernama Albi. Albi itu ketua di sana dan menanyakan siapa nama dan asal-usul Thomas. Thomas tampak bingung siapa dia sebenarnya. Akhirnya Albi mengajak Thomas dan berbicara bahwa wajar ketika pertama datang ke sini seperti itu, dan mereka pun yang ada di tempat ini sama seperti Thomas. Namun setelah sehari dua hari mereka akan ingat siapa nama mereka, termasuk Thomas. Albi sebenarnya belum tahu nama Thomas, makanya Albi menamakan Thomas adalah sebagai anak baru di tempat itu. Kemudian Albi dan anak baru yaitu Thomas berbincang-bincang sambil memberikan aturan yang ada di sana. Yang pertama, lakukan tugas masing-masing. Yang kedua, jangan pernah menyakiti glider lain. Dan yang ketiga, jangan pergi ke balik tembok itu. Dan glider adalah sebutan untuk anggota di tempat itu. Kemudian Thomas penasaran dengan peraturan ketiga yang diberitahukan oleh Albi, yaitu pergi ke balik tembok. Akhirnya Thomas nekat untuk melihat-lihat tembok yang dimaksud dan dikejar sama Chuck. Chuck adalah wakil dari Albi. Kemudian keluarlah dua orang glider dari tembok tersebut sambil berkata sama Chuck, "Anak baru ya?" Thomas heran dan bertanya pada Chuck, "Siapa mereka?" Lalu Chuck menjawab, "Mereka adalah pelari dan cuma mereka yang boleh keluar dari sana." Maksudnya tembok raksasa tersebut. Thomas makin bingung sebenarnya ada apa di balik tembok tersebut, dan memaksa agar Thomas bisa masuk ke dalam tembok tersebut sampai suasana di sana sedikit kacau. Dan akhirnya datanglah seseorang yang menghentikan Thomas, dan tiba-tiba terdengar suara mengaum dari dalam tembok itu yang ternyata itu adalah makhluk yang ada di dalam labirin. Malam harinya mereka merayakan pesta untuk menyambut anak baru yang bernama Thomas. Di sela-sela pesta, Not memberitahukan bahwa mereka yang lari adalah ketua pelari yang bertugas untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Dan mereka sudah melakukan selama 3 tahun, dan di dalam labirin tersebut ada monster yang disebut Cryver. Kemudian diadakan pertaruhan untuk bisa masuk ke dalam labirin tersebut. Dan pesertanya adalah si anak baru atau Thomas dengan Gelly. Gelly adalah ketua pelari di tempat itu, dan mereka pun bertarung. Di saat mereka lagi asik-asik bertarung, tiba-tiba si anak baru tersebut ingat siapa namanya. "Namaku Thomas, I am Thomas." Dan mereka pun menyambut dengan bahagia.
Di saat mereka sedang merayakan, tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam labirin. Akhirnya Albi sebagai ketua memutuskan untuk mengakhiri pesta tersebut. Besoknya Thomas mengajak Albi untuk mengukir nama dia di tembok labirin itu sebagai tanda bahwa Thomas adalah anggota di tempat itu, dan mereka menamakan tempat itu adalah Glade. Singkat cerita, si Ben sudah terkena sengatan monster di dadanya yang membuat dia jadi agresif. Akhirnya Ben dibawa ke depan pintu labirin untuk dimasukkan ke dalamnya sebagai hukuman, karena Ben sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian di saat mereka berkumpul sambil menunggu dua orang pelari mereka yang sudah lama tidak keluar labirin, setelah menunggu lama akhirnya dua orang pelari itu muncul. Akan tetapi salah satu dari mereka terluka dan digandeng sama temannya karena terluka. Tanpa disadari, pintu tembok pun sedikit-sedikit menutup sampai situasi di sana tegang. Tiba-tiba Thomas masuk ke dalam labirin tersebut. Di saat mereka terdiam dan Thomas pun melihat Albi sudah tak berdaya karena disengat monster. Kemudian Thomas bertekad membawa Albi pergi ke suatu tempat. Tapi ketika mereka menemukan sebuah tembok yang banyak tumbuhannya, dan sepakat antara Thomas dan Minho untuk menggantung Albi di atas tembok tersebut. Tiba-tiba muncullah Graver atau monster, dan Minho pun malah kabur duluan, dan Thomas pun bersembunyi di balik tumbuhan tersebut. Di saat monsternya lewat, Thomas pun berusaha kabur, namun ketahuan sama monster. Akhirnya Thomas dikejar-kejar sama monster dan tanpa sengaja bertemu dengan Minho kembali. Hingga Thomas berencana memancing monster tersebut untuk mengikuti Thomas dan Minho dengan harapan monster tersebut bisa mati tergencet tembok. Dan rencana mereka berhasil dan monster pun mati. Di luar tembok sudah menunggu teman-temannya Thomas, sampai akhirnya Thomas dan Minho pun berhasil keluar, tapi bukan hanya mereka berdua. Thomas pun membawa Albi keluar. Di saat itu Minho bercerita bahwa Thomas berhasil membunuh satu monster. Esok harinya di saat mereka berkumpul, tiba-tiba suara alarm lift yang biasa mengirim makanan dan orang baru. Thomas pun dan kawan-kawan berlari menghampiri lift tersebut. Dan ternyata muncullah seorang wanita dan mereka pun terheran-heran karena semua anggota di sana semuanya cowok. Kemudian salah satu anggota di sana mengambil secari kertas dari si cewek tersebut yang bertuliskan, "Saya adalah orang terakhir yang akan datang ke sini." Tiba-tiba si wanita itu berkata, "Thomas." Dan si Thomas pun heran karena dia tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Lanjut cerita, akhirnya Thomas berencana untuk masuk ke dalam labirin lagi dan meminta agar Thomas ditemani oleh beberapa orang untuk mengecek monster yang dibunuh Thomas. Tanpa waktu lama, akhirnya mereka pun masuk dan menemukan bangke monster tersebut dan menemukan sebuah benda. Dan ternyata monster itu bukan monster asli, akan tetapi monster buatan manusia. Dan terdapat angka 7. Besoknya Minho mengajak Thomas ke hutan untuk memperlihatkan miniatur labirin yang dibuatnya. Dan Minho sekarang yakin bahwa Minho dan teman-temannya bisa keluar dari sana dengan sebuah petunjuk benda yang ditemukan yang berangka 7. Karena Minho sebelumnya juga pernah menemukan angka 1 sampai 8 di labirin tersebut. Di saat itu terdengar keributan dan ternyata si wanita itu membuat keributan yang akhirnya Thomas berusaha menenangkan si wanita itu. Dan si wanita itu sekarang sudah tahu bahwa namanya sekarang adalah Teresa. Sambil ngobrol-ngobrol tentang siapa Teresa, lalu si wanita mengeluarkan sebuah benda dari kantong sakunya dan itu adalah serum.
Kemudian Thomas ingat Albi dan Thomas berencana menyuntikkan serum tersebut ke Albi yang sedang sekarat dan berontak. Pas disuntikan serum tersebut, Albi tiba-tiba terdiam. Besoknya Thomas ditemani kawannya Minho masuk ke labirin lagi dan ingin mencari petunjuk dengan membawa benda yang bertuliskan angka 7 tersebut. Sampai kemudian Thomas dan kawan-kawannya berada di sebuah ruangan yang bertuliskan angka 7. Lalu Thomas berjalan terus dan menemukan jalan buntu. Di saat itu Thomas memijit tombol benda itu dan mereka terkena sensor yang akhirnya Thomas panik karena labirin berubah pola. Mereka pun berlari menuju pintu keluar. Akan tetapi mereka berhasil kembali lagi ke tempat awalnya. Tiba-tiba Thomas dan kawan dikejutkan dengan suara-suara aneh dan Thomas pun keluar bersama teman-temannya. Dan pintu labirin terbuka semua. Namun di saat yang sama, Grayper keluar labirin semua dan menyerang Thomas dan kawan-kawan. Sampai akhirnya Albi terkena oleh monster. Namun Albi sempat memberikan amanat kepada Thomas, bawa pulang semua teman-temannya. Lanjut, orang-orang di sana merasa bahwa Thomas dan Treja adalah penyebab semua dan mau menumbalkan Thomas dan Treja. Akan tetapi Thomas dan Treja dibantu Minho juga yang lainnya membantu Thomas untuk masuk ke dalam labirin tersebut dan siapa saja yang mau ikut. Sampai akhirnya Thomas dan kawan-kawan memasuki labirin tersebut sampai ke pintu keluar dari labirin. Akhirnya Thomas terhenti karena ada Grayper. Mereka semua kerjasama untuk membuka pintu tersebut dan akhirnya mereka berhasil melewatinya hingga mereka sampailah di pintu terakhir. Singkat cerita, untuk membuka pintu tersebut diperlukan sebuah kode dan kode itu adalah kode pintu-pintu labirin yang mereka lewati tadi. Sampai akhirnya mereka pun bisa membuka gerbang tersebut dan setelah mereka masuk, yang ternyata itu adalah ruangan organisasi eksperimen. Dan mereka menemukan orang-orang yang sudah tewas di ruangan itu. Kemudian sampailah Thomas ke ruangan inti dan memutar sebuah rekaman dari si direktur organisasi ini, yaitu Dr. Ava Feige. Dalam rekaman tersebut, si dokter menyatakan bahwa kalau ada yang melihat rekaman ini, berarti mereka sudah berhasil dari ujian ini dan mengatakan bahwa di luar sana matahari sudah hancurin bumi dan muncul sebuah virus mematikan yang menyerang otak yang disebut flare dan yang membuat manusia seperti zombie. Dan mereka adalah eksperimen untuk pengembangan obatnya. Mereka itu adalah Thomas dan kawan-kawan. Di video itu juga nampak pasukan bersenjata yang mengambil alih lab tersebut dan membunuh semuanya. Sampai akhirnya si dokter tersebut menembak dirinya sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka dan mereka kaget karena si Gelly temannya mau menembak Thomas. Namun Minho menghalangi Thomas dan melemparkan tombak tepat di arah dada Gelly. Kemudian pasukan bersenjata datang dan membawa mereka semua dan mengangkut dengan helikopter. Akhir cerita mereka bertemu dengan si dokter. Ternyata si dokter masih hidup dan mengatakan bahwa mereka yang berhasil melewati labirin tersebut bakal melewati ujian ke tahap kedua. Ya guys, film yang sangat menegangkan guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur cerita-cerita film keren di dunia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.